Kitab Negara Kertagama ditulis di daun lontar mengisahkan dengan gemilang tentang kejayaan Kerajaan Majapahit di zaman dulu. Karya yang ditulis oleh Pujangga Ulung, Empu Prapanca, pada bulan Aswina tahun Saka 1287 ini memikat pembaca dengan keunikan dan keindahan penyajian, dengan 98 pupuh atau bab yang tersusun rapi. Kitab ini menjadi suatu sastra yang mempesona. Penting untuk dicatat bahwa Kakawin Negara Kertagama tak hanya berfungsi sebagai catatan sejarah biasa, tetapi juga memiliki unsur-unsur puja sastra yang memuliakan kebesaran raja. Menariknya, karya ini bukanlah hasil dari perintah hayam wuruk atau tujuan politik tertentu, melainkan murni merupakan ekspresi kehendak Empu Prapanca untuk menyampaikan penghormatan dan bakti pada raja dan negaranya. Secara linguistik, Kakawin Negara Kertagama ditulis dalam bahasa Kawi, Jawa kuno, menambah daya tariknya karena keaslian dan keberlanjutan budaya Jawa kuno yang terpancar dari setiap kata yang tertulis. Penggunaan bahasa yang khas memberikan nuansa magis pada setiap kalimat, menciptakan pengalaman membaca yang unik. Keberadaan Kitab Negara Kertagama kembali ke sorotan sejarah berkat J.L.A. Brandes, seorang ahli sastra Jawa Belanda, pada tahun 1894, saat KNIL menyerbu Istana Raja Lombok. Brandes berhasil menyelamatkan isi perpustakaan raja yang berisi ratusan naskah lontar di Puri Cakranegara, Istana Raja Lombok. Kitab Nagara Kertagama yang dijumpai oleh Brandes tidak hanya menjadi warisan berharga dari Kerajaan Majapahit, tetapi juga membawa keindahan sastra Jawa ke mata dunia setelah dibawa ke Belanda. Dengan demikian, Kitab Negara Kertagama bukan hanya sebagai saksi bisu kejayaan Majapahit, tetapi juga sebagai masterpiece sastra Jawa yang menarik dan penuh keunikan. Dalam keindahannya, kitab ini tidak hanya menceritakan sejarah, tetapi juga membawa pembaca pada perjalanan spiritual dan budaya yang mengagumkan. Di tanah Jawa yang megah dan penuh kebijaksanaan, kisah dimulai dengan doa yang dalam dan pemujaan kepada Sang Pencipta. Orang-orang merendahkan diri mereka di bawah telapak kaki pelindung jagat, menghormati Siwa Buddha, Janma Batara yang senantiasa tenggelam dalam samadhi, Sri Prawatanata, Raja Adiraja yang menjadi pelindung para miskin, dipuji sebagai Dewa Batara yang tampak di atas tanah, lebih nyata dari hayalan. Puisi menggambarkan kebijaksanaan Sri Nata Raja Sanagara, Sri Nata Wilwatikta, yang memegang tampuk negara seperti titisan Dewa Batara. Beliau menjadi penyapu bagi duka rakyat, dan seluruh bumi Jawa, bahkan seluruh Nusantara, tunduk setia pada perintahnya. Kelahiran beliau pada tahun Saka 1256 menjadi tanda keluhuran, dengan alam memberikan pertanda melalui gempa bumi, asap, hujan abu, dan gemuruh halilintar. Batara Girinata, menjelma sebagai raja besar, membawa kedamaian dan ketaatan di seluruh Jawa. Kasta-kasta masyarakat, mulai dari Wipra hingga Sudra, menyatu dalam pengabdian. Durjana berhenti berbuat jahat karena ketakutan akan keberanian Sri Nata. Sang Sri Rajapatni, nenek Sri Baginda, terkenal sebagai titisan Parama Bagawati yang tekun berlatih yoga. Kembalinya Sri Rajapatni ke Jinapada membuat dunia berkabung, namun juga membawa kegirangan sejak Baginda mendaki tahta. Ia resmi mewakili Sri Narendra Putra. Cerita berlanjut dengan pengabdian kepada Ibunda Sri Rajapatni, dengan kesetiaan dalam mengikuti ajaran Buddha. Sri Kertawardhana, ayahanda Baginda Raja, dan Ibunda Baginda, bersemayam di Singasari. Mereka tawakal memajukan kemakmuran rakyat dan negara. Putri Raja Dewi Maharajasa yang bertahta di Daha digambarkan sebagai sosok yang rupawan, cantik tak bertara. Laki sang Rani, Sri Wijaya Rajasa, dari negeri Wengker, dianggap setara dengan Raja Singasari, teguh dalam agama, dan sangat masyhur di seluruh tanah Jawa. Adinda Baginda Raja di Wilwatikta, Putri Jelita di Lasem, dan Putri Bungsu Kertawardhana, semuanya dipuji sebagai pilar-pilar kecantikan dan kebesaran di wilayah masing-masing. Sri Singawardhana, yang menjadi Raja Paguhan, membanggakan mulia perkawinannya dan kebaktiannya kepada rakyat. Pupuh ketujuh merayakan kepahlawanan Sang Prabu, yang seperti matahari yang menghembuskan kabut, membawa kedamaian dan kemakmuran di seluruh wilayah negara. Sang Permaisuri, Kusumawardhani, sangat cantik dan memegang perdata seluruh negara bersama dengan sang menantu Sri Wikramawardhana. Pupuh ke-8 membahas keajaiban kota, dengan tembok bata merah yang mengelilingi pura dan struktur-struktur penting lainnya.
Pupuh ke-9 memperkenalkan para penghadap, pembantu raja, dan keindahan lapang watangan yang luas. Pupuh ke-10 menyajikan para pembesar yang sering menghadap di Balai Witana, dengan 5 Pancawilwatikta yang menjadi teladan. Mereka semua, baik dari patih, demung, hingga pembesar daerah, berkumpul untuk menjaga dan mengawal urusan negara dengan hati tetap dan teguh. Dengan indahnya kata-kata, puisi ini membawa kita ke dalam dunia penuh keajaiban, kebijaksanaan, dan kebesaran di tanah Jawa yang kaya sejarahnya. Di dalam syair Pupuh 11 dan Pupuh 12, kita dibawa menjelajahi keagungan Istana Wilwatikta, sebuah kerajaan yang megah dan penuh keindahan. Pada Pupuh 11 kita dipandu melintasi berbagai istana, masing-masing mencerminkan kemegahan dan kesejahteraan. Bangunan-bangunan yang tinggi dan indah dengan ukiran yang menawan serta halaman yang dihiasi dengan tanaman-tanaman bunga menggambarkan kemakmuran di dalamnya. Sementara pada Pupuh 12 kita disajikan dengan gambaran yang lebih rinci tentang tata letak perumahan di sepanjang tepi benteng, menjelaskan betapa teratur dan terstruktur kehidupan di wilayah tersebut. Rumah-rumah para pemuka agama, menteri, dan bangsawan tersebar dengan cermat, menciptakan pemandangan yang meriah dan harmonis. Di setiap sudut, keindahan alam dan arsitektur menyatu, menciptakan atmosfer kahyangan yang memukau. Pupuh 13 dan Pupuh 14 membawa kita melampaui batas istana, menjelajahi pulau-pulau dan wilayah yang tunduk pada kekuasaan Srinata. Syair ini melukiskan keberagaman dan kekayaan Nusantara, dari Melayu, Jambi, Palembang, hingga pulau-pulau lebih jauh seperti Gurun, Bali, dan Lombok Merah. Detail pemandangan dan masyarakat setempat memberikan kesan sebuah kerajaan yang luas, kaya akan sumber daya, dan dihormati oleh negara-negara tetangga. Kesatuan Nusantara di bawah kekuasaan Wilwatikta tercermin dalam kepatuhan dan perlindungan yang diterima oleh berbagai daerah. Selanjutnya, pada Pupuh 15, kita dihadapkan pada hubungan Srinata dengan negara-negara asing seperti Siam, Ayutyapura, Dharmanagari, Marutma, dan lainnya. Nama-nama ini menjadi bukti bahwa kekuasaan dan pengaruh Srinata melampaui batas pulau-pulau yang ada di Nusantara. Di Pupuh 16 dan Pupuh 17, tergambar larangan dan perintah yang diberikan kepada pujangga dan pendeta, serta kekuasaan Srinata yang tegak di Jawa dan seluruh Nusantara. Riwayat perjalanan Srinata yang mempesona, melakukan perjalanan ke berbagai tempat seperti Pajang, Lasem, dan Gunung Lodaya, menunjukkan kedekatannya dengan rakyat dan keberhasilannya menjaga harmoni di seluruh wilayah. Akhirnya, dalam Pupuh 18 hingga Pupuh 20 kita menyaksikan Srinata dalam perjalanannya yang megah, diiringi oleh kereta dan pengiringnya. Setiap kereta memiliki lambangnya sendiri, mencerminkan keberagaman di dalam kerajaan. Dalam perjalanan tersebut, Srinata menyapa penduduk dari berbagai desa, menikmati keindahan alam, dan mengunjungi tempat-tempat suci. Keseluruhan syair menciptakan gambaran yang megah dan memukau tentang kehidupan di Istana Wilwatikta, menggambarkan kerajaan yang damai, makmur, dan dihormati di seluruh Nusantara. Pupuh 21 membawa kita melalui fase perjalanan yang dinamis, saat Sri Baginda kembali melanjutkan perjalanan ke Pawijungan. Dengan kecepatan kereta yang cepat, perjalanan dimulai dari Lopandak, Ranu Kuning, dan sejumlah tempat lainnya, menciptakan gambaran akan keindahan alam dan kehidupan sehari-hari di sepanjang perjalanan. Di Pupuh 22, kita diajak menelusuri tepi laut, danau yang penuh teratai, serta hutan yang memikat. Baginda menikmati keindahan alam sambil berinteraksi dengan masyarakat setempat. Perjalanan melewati Patunjungan dan Bacok membawa nuansa yang berbeda, menampilkan keindahan pantai dan pesona alam yang luar biasa. Pupuh 23 hingga Pupuh 25 memperlihatkan perjalanan melalui berbagai desa dan daerah, dari Doni Bontong hingga Patukangan. Sri Baginda dan pengiringnya berhenti di beberapa tempat strategis, menggambarkan pesona alam dan kesejahteraan masyarakat setempat. Di Patukangan, seluruh menteri dari mancanegara berkumpul di Pakuwuan, menandai kekuatan dan kedudukan Sri Baginda. Pupuh 26 hingga Pupuh 28 mengisahkan suasana sambutan di Patukangan. Adipati Suradikara memimpin upacara dengan penuh kegembiraan. Para menteri, pujangga, dan warga setempat menyampaikan persembahan dan menggelar berbagai permainan untuk menghormati Sri Baginda. Patukangan menjadi saksi kegembiraan dan kebersamaan yang terpancar dari perjalanan tersebut. Pupuh 29 menghadirkan momen sedih ketika prapanca,
yang menyamar sebagai pujangga, meratapi kehilangan teman karibnya, Panji Kertajaya. Meskipun perasaan duka menyelimuti, Prapanca tetap melanjutkan perjalanannya ke desa Keta. Pupu 30 menggambarkan perjalanan akhir Sri Narapati ke arah barat, khususnya di Keta. 5 hari di Keta diisi dengan kegembiraan melihat lautan dan interaksi dengan masyarakat setempat. Sang Arya memimpin pertemuan menteri dan rakyat yang datang sukarela untuk memberikan santapan, menciptakan nuansa persatuan dan kegembiraan. Keseluruhan syair menciptakan gambaran yang hidup dan penuh warna tentang perjalanan dan sambutan di berbagai tempat yang dilalui oleh Sri Baginda.